Selanjutnya, teknik konseling. Perbedaan konseling behavior dibanding dengan metode yang lain adalah mengembangkan prosedur-prosedur terapeutik yang spesifik yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui metode ilmiah. Dalam konseling behavior, teknik-teknik spesifik yang beragam dapat digunakan secara sistematis dan hasilnya bisa dievaluasi. Teknik-teknik tersebut bisa digunakan jika saatnya tepat untuk menggunakannya, dan banyak diantaranya yang bisa dimasukkan ke dalam praktek psikoterapi yang berlandaskan model-model lain. Menurut Lapitun, teknik yang digunakan dalam konseling behavior ada dua, yakni teknik tingkah laku umum dan teknik spesifik. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, meningkatkan rasa tanggung jawab, kemudian menumbuhkan motivasi yang positif. Kemudian kelemahan, terapi realita ini menjadi kurang karena dalam aplikasinya mengabaikan kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga sangat riskan bagi klien dengan kondisi psikis yang masih rentan untuk mengulangi kesalahan yang sama, yang dalam hal ini selanjutnya dapat dianggap sebagai suatu kegagalan dalam konseling. Ya, selanjutnya contoh kasus. Asmara adalah anak dari 3 bersaudara. Saat ini dia kelas 6 SD di salah satu SD negeri di kotanya. Setiap hari dia selalu membantu orang tuanya memasak, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Dia juga kadang-kadang bermain dengan teman-temannya. Saat pulang sekolah, dia belajar mengulang kembali materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga prestasi di sekolahnya pun bagus dan masuk 10 besar. Kakak pertama Asmara adalah Kak Tina. Saat ini dia berusia 20 tahun dan adik laki-lakinya berumur 9 tahun. Kelas 4 SD. Setelah kedua orang tuanya memutuskan untuk menjadi TKI di Arab, kini Asmara tinggal dengan adik dan kakaknya. Asmara sebenarnya tidak suka jika kakaknya setiap hari membawa pasannya untuk menginap di rumahnya. Dan pada suatu malam ketika pukul 11 malam, kakaknya pulang dengan percaya kakaknya tampak lemas dan tidak sadar seperti mabuk. Malam itu ketika semua sudah tertidur, tiba-tiba pacar kakaknya Asmara menghampiri Asmara, mencoba merayu dan memegang rambutnya. Dengan kaget Asmara berteriak, namun dengan cepat Asmara dipukul dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya saat Asmara bangun, ia melihat gumpalan darah di celananya. Ia pun kaget karena dia juga tidak sedang mengalami menstruasi. Sejak kejadian malam itu, ia mulai berubah. Asmara tampak murung dan sedih. Ia juga jarang bergaul dengan teman-temannya lagi. Di sekolah, prestasinya menurun. Saat ditanya oleh gurunya, kenapa beberapa hari ia tidak masuk, ia hanya menjawab sedang sakit dan tidak mau menceritakan tentang masalah yang sedang dialaminya. 2 bulan berlalu, Asmara pun akan menceritakan kejadian yang dialami kepada kakaknya karena sudah 1 bulan lebih ia tidak mengalami menstruasi. Ternyata saat kakaknya mengajak untuk periksa ke dokter, ternyata Asmara hamil. Kemudian Asmara pun berubah. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya mengetahui bahwa Asmara hamil tanpa seorang suami karena laki-laki yang menghamili Asmara telah melarikan diri setelah kakaknya juga dihamili oleh dia. Kini keluarga Asmara menjadi berantakan. Ayahnya dan ibu tidak pernah pulang lagi ke Indonesia karena malu mempunyai 2 anak yang sedang hamil tanpa suami. Adik Asmara pun menjadi liar dan ikut bergabung dengan geng-geng nakal, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Mungkin cukup sekian.